أخرج ابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يهودي anak Yahudi yang yaktumuhu yang gulam tadi berkhidmat pada Nabi. Yang khidmat pada Nabi itu banyak, ada salah satunya orang non-muslim, orang Yahudi. Yuqalu lahu Labid bin A'sam, yuqalu yang dinamakan untuknya Labid bin A'sam. Falam tazal bihi Yahud, maka tidak henti-hentinya orang Yahudi mempengaruhi dia hatta saharan Nabiya, sehingga dia menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yazubu, beliau melemah badannya. Yazubu ini kalau es ya mencair, kalau kesehatan ya kesehatannya merosot. Wala yadri, dan beliau tidak tahu ma wajahu, apa sakit dia. Fa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di tengah waktunya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatin, suatu malam, naimun sedang tidur, idz atahu malakani, tiba-tiba datang pada Nabi dua malaikat. Fajalasa ahaduhuma 'inda ra'sih, maka duduklah salah satu dari dua malaikat tadi di dekat kepalanya Nabi. Wal akharu, dan malaikat yang lain 'inda rijlaihi, di dekat kedua kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah alladzi, malaikat 'inda ra'si, yang di dekat kepalanya Nabi, lilladzi 'inda rijlaihi, pada malaikat yang di dekat kakinya Nabi, ma waja'uhu, apa sakitnya Nabi? Qal, maka malaikat yang ada di dekat kakinya Nabi mengatakan madhub, dia ini telah disihir. Qal, maka malaikat yang di dekat kepala mengatakan man tabbahu, siapa yang telah menyihir Nabi? Qal, malaikat yang ada di dekat kakinya Nabi menjawab, Labid bin A'sam, Labid bin A'sam telah menyihir Nabi. Jadi Rasulullah SAW ini orang yang paling takwa, orang paling kuat rohaninya. Contoh dari seluruh umatnya untuk meniru kehidupan beliau, perjuangan beliau, amalan beliau. Maka Nabi telah memberikan arahan kepada umat untuk mengamalkan agama dan memberikan kepada mereka alat-alat untuk melindungi mereka ketika mereka memperjuangkan agama. Karena ada perjuangan yang zahir menghadapi kemaksiatan yang zahir, kemungkaran yang zahir, orang-orang kafir waktu itu. Di samping itu ada serangan-serangan yang sifatnya ruhani. Yang ini juga akan terjadi pada para pengikutnya Nabi. Di samping orang itu akan mendapatkan tantangan-tantangan dari zahir, ada tantangan dari ruhani, dari yang tidak tampak mata, termasuk sihir itu. Pandangan-pandangan orang yang hasad kepada Nabi. Yang mana Allah mengingatkan Nabi, hati-hati pandangan orang-orang yang benci pada kamu. Mereka hampir-hampir menyebabkan kamu terpeleset dengan sebab pandangan hasad mereka. Wa in kadu la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Maka kita ini kalau ingin ikut Nabi dan kuat dalam mengikut ini harus dilengkapi.
Di samping perjuangan-perjuangan yang zahir, amal-amal pribadi, amal-amal infirati harus dijaga. Biar kalau terjadi serangan-serangan rohani juga datang penyelesaian masalah sebagaimana yang terjadi pada Nabi. Qal bima tabbahu, dengan apa dia telah menyihir Nabi? Qal, malaikat yang di dekat kaki menjawab, bi mistin, dengan menggunakan sisir yang untuk menyisir rambut itu, dengan menggunakan sisir, maksudnya dia mencuri sisirnya Nabi karena telah bersentuhan dengan jasad yang mulia, jasadnya Nabi besar Muhammad SAW. Di antara cara sihir yang masyhur begitu itu, ngambil sebagian barang yang pernah kesentuh oleh orang yang ditargetkan. Wa musyatatin, dan rambut-rambut bekas sisiran. Rambutnya Nabi yang ketika Nabi menyisir, rambutnya berguguran. Nah, itu juga dicuri oleh Labid itu. Wajufi tol'ati zakarin, dan tutupnya buah kurma jantan yang baru muncul. Jadi kalau kamu lihat kurma itu ada jantan dan betina. Kalau kurma jantan itu keluar seperti kembang. Nah, ini kembangnya ini mengeluarkan serbuk-serbuk putih. Yang mana nanti serbuk itu diambil kemudian ditaburkan pada kurma betina. Akhirnya kurma betinanya tadi buahnya ada isinya. Jadi kalau nggak diserbui, buahnya biasanya nggak ada bisinya. Nah, ini tol'ah ini yang kembang tadi mirip seperti pohon kelapa, ada tutupnya. Nah, ini tutupnya namanya juf. Semacam seperti serabut yang menutupi kelapa waktu mau tumbuh itu, kelapa sawit, kelapa yang biasa itu ada tutupnya begitu. Ini aja. Paham ya? Wajufi tol'ati zakarin, dan tutupnya kembang-kembang kurma yang jantan yang muncul. Bidi arwan, dia letakkan di sumur Zi Arwan. Di tempat namanya Zi Arwan. Wahia, dan alat-alat sihir tadi tahta ra'ufatil bi'ri, di bawah bangunan yang ada di sumur Arwan tersebut. Di sumur ini biasanya ada tempat untuk menimba, ada pondasi sedikit muter begitu, itu namanya ra'ufah. Untuk meletakkan timba, untuk meletakkan tarian-tarian, itu namanya ra'ufah. Di bawah itu. Maka Nabi bersabda dalam riwayat yang lain, saya lihat Zi Arwan ini tempatnya di kebun kurma yang begitu seram. Seakan-akan pohon-pohon kurma di situ itu seperti kepala-kepala setan. Nah, begitu seram. Jadi letakkan di tempat yang begitu seram untuk menyembunyikan sihir yang disihirkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma asbaha, maka begitu Nabi masuk waktu pagi, ghada, maka beliau berangkat. Pagi-pagi, wa ma'ahu, serta sedangkan bersama beliau ashabuhu, sahabat-sahabat beliau, ilal bi'ri, ke sumur yang telah disebutkan tadi. Fanazala rajulun, maka turunlah seorang laki-laki yang disuruh Nabi tentu saja. Fastakhraja, maka dia mengeluarkan, usaha mengeluarkan jufatul atin, tutupnya kembang kurma tadi, min tahtir ra'ufati, dari bawahnya bangunan sumur. Faizafnya, ternyata dalam tutup kurma tadi
mistu Rasulillah, ada sisirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min musyatati ra'si, dan juga ada bekas-bekas rambut yang rontok dari kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idatin salam, dan ternyata di situ juga ada patung min sum'in yang terbuat dari lilin. Timsalur Rasulillah, patung yang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuat seperti boneka dari lilin, ya bonekanya ini dimiripkan dengan jasadnya Nabi. Wa idza, dan ternyata dalam boneka tadi atau patung tadi ibarun ada jarum-jarum maghruzatun yang ditancapkan. Di replika anunya Nabi tadi. Wa idza watar, ternyata di situ juga ada tali. Fihi, yang dalam tali itu ihda asyrata uqdatan, ada 12 ikatan tali. Ini alat-alat sihirnya gitu itu. Ada bonekanya, ada jarum yang ditancap-tancapkan pada boneka itu, ada tali yang ada sisirnya, ada rontokan rambut. Fa'atahu, maka datang kepada Nabi Jibril fil mu'awwidhataini, dengan membawa al-falaq dengan an-nas. Jadi cerita mengenai sihir yang bisa mengenai Nabi ini berarti sihir yang paling dahsyat. Karena yang disihiri orang yang paling kuat rohaninya. Bahkan paling kuat jasmaninya. Tapi ini semua selesai dengan turunnya al-falaq dengan an-nas. Kadang-kadang orang diberi doa al-falaq an-nas kurang puas, ingin doa-doa yang dia tidak paham, doa-doa yang misterius. Sirap megonondo. Faqala, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah a'udzu birabbil falaq. Aku minta perlindungan dengan Tuhannya al-falaq. Wa hulla, dan dibukalah uddatun, satu ikatan. Min syarri ma khalaq, dan minta perlindungan dari keburukannya perkara yang Rabbul Falaq telah menciptakannya. Wa hulla, dan dibukalah uddatun, satu ikatan. Hatta faragha minha, sehingga Nabi selesai dari al-falaq dengan an-nas. Jadi faragha minha maksudnya minha dari an-nas atau minhuma. Qul a'udzu birabbil falaq sampai minal jinnati wan nas. Jumlah ayatnya pas 11 ayat. Sesuai dengan 11 ikatan yang untuk menyihir Nabi tadi. Dalam riwayat yang lain dijelaskan itu bukan dibuka oleh Jibril, begitu Nabi baca saking kuatnya al-falaq an-nas tadi, itu ikatannya buka sendiri. Buka sendiri. Wa hulla, dan telah dibuka al-uqadu, ikatan-ikatan tersebut, kulluha, semuanya. Wa ja'ala, dan jadilah Nabi la yang za'u, beliau tidak mencabut ibrotan, satu jarum pun, illa yajidu alaman, mesti Nabi merasakan kesakitan. Jadi boneka yang ada jarum-jarumnya tadi, begitu ditarik setiap jarumnya, Nabi merasa kesakitan. Tsumma yajidu ba'da dzalika rahatan, kemudian beliau menemukan selepas kesakitan itu, merasakan selepas itu rahatan, kelonggaran. Sakit, tapi lepas itu enak. Sakit, lepas itu enak. Nah, akhirnya Nabi sembuh. Fakilah, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kok bisa disihir itu bagaimana? Kalau Nabi itu nggak ada cerita kena sihir, nanti umatnya kalau kena sihir repot. Bagaimana cara ngobatinya? Bagaimana cara selesainya?
Ini Nabi pernah kena sihir, satu hikmah yang luar biasa bagi umat. Akhirnya kalau umat ini kena masalah yang mirip, dia ini ada gambaran bagaimana jalan keluarnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, lau qataltal Yahudiyah. Lau ini litahrid, artinya lau banyak, termasuk diantaranya litahrid atau litarghib. Lau qatalta, saya sarankan Tuhan membunuh al-Yahudiyah, orang Yahudi tersebut. Ini penyihir itu dibunuh aja itu. Lau qatalta al-Yahudiyah. Faqala, maka Nabi bersabda, qad afani Allah. Sungguh Allah telah memberikan keselamatan kepada aku. Wahyunya itu tidak suruh bunuh waktu itu. Wama, dan perkara wara'ahu yang di belakang Yahudi itu min azabillah, berupa siksa Allah syaddu, adalah lebih berat. Ini Allah sudah siapkan siksa lebih berat untuk dia. Fa'akhrajahu, maka Nabi mengeluarkan Yahudi itu dari khidmat pada beliau. Wallahu a'lam. Jadi orang itu kalau nggak jatah hidayah, khidmat kepada Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya'i war Rusul, Sayyidul Thaqalain, bukan dapat hidayah, malah usaha untuk merusak yang dihikmati. Hidayah itu mahal. Yang jauh malah dapat hidayah, yang dekat malah dapat neraka ini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Surat fadilahnya afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Akhirnya surat Al-Hajj. Al-Hajj ya. Ya. Kepala Anbiya. Wa akhrajal Hakim, Al-Hakim telah meriwayatkan. Wa Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi telah meriwayatkan, wa Abu Ya'la wa Ibnu Hatim wa Ibnu Sunni fi amali yaumin wa lailah, dalam amalan sehari semalam. Wa Abu Nu'aimin fil Hilyah wa Ibnu Marduwa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya beliau telah membaca fi udhuni musabin, di kupingnya orang yang dikenai demit. Orang yang kesurupan. Musab itu biasanya dalam bahasa-bahasa hadis maksudnya musabi masih asyaitan. Di antara artinya itu orang yang dikenai oleh setan, surupan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Gitu. Hatta khatamat surata, sehingga beliau menyelesaikan surat. Mulai apa itu sampai akhirnya surat yang telah saya baca tadi. Fabari'a, maka yang sakit tadi langsung sembuh, kontan sembuh. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madza qara'ta fi udhunih, apa yang telah kamu baca di kupingnya orang tersebut? Fa akhbarahu, maka Ibnu Mas'ud cerita pada Nabi. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, law anna rajulan, seumpama sungguh ada seorang laki-laki mukinan yang dia yakin, qara'aha, dia membaca ayat tersebut, ala jabalin, atas satu gunung, lazala, sungguh gunung tadi akan lenyap. Zala ini dia pindah dari tempatnya atau bahkan lenyap. Jadi ayat ini luar biasa. Ini penting, santri-santri ada sebagian yang mau berangkat, ini baca ayat ini. Biar nanti penghalang-penghalang hidayah itu lenyap semua. Kalian pulang ke sini bawa taskilan sebanyak-banyaknya untuk diajak bareng-bareng masuk surga.
Gimana insyaallah? Ya, apalagi calon mertua yang sulit-sulit itu ditiup begitu langsung. Telepon kita. Nah, masa hatinya sekeras gunung, masih kerasan gunung hatinya manusia. Empuk aja. Wa akhraja Ibnu Sunni telah meriwayatkan wa Ibnu Mandah wa Abu Nu'aim fil Ma'rifah bi sanadin hasanin min tariqi Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith at-Taimi an abihi qala ba'athana telah mengirim kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin dalam pasukan kecil. Sariyah ini pasukan yang jumlahnya 400 ke bawah, sariyah. Ini pasukan kecil. Zaman dulu itu rombongannya besar-besar, 400 masih dianggap kecil. Nah, sekarang hanya 10 orang. Nah. Wa amarana, dan Nabi memerintahkan kami an naqula, untuk kami mengatakan idza amsayna, ketika kami masuk waktu sore hari, wa asbahna, dan masuk waktu pagi hari, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Tentu saja ini pemahaman hati-hatinya sampai akhirnya surat, seperti yang dipahami oleh Maulana Zakaria di Mangzil beliau. Beliau menulis Afa Hasibtum juga sampai akhirnya surat. Faqara'naha, maka kami membaca ayat tersebut. Faghanimna, maka kami telah mendapatkan keberuntungan ghanimah. Wasalimna, dan kami telah selamat. Pasukan ini dapat ghanimah dan tidak ada satupun yang mati. Nah, karena sebelum keluar semuanya baca doa ini, apa hasibtum. Dapat ghanimah banyak, dapat keuntungan. Dan tidak ada ghanimah yang melebihi kita jadi asbab hidayah. Ala ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Hai Ali, Allah memberikan hidayah dengan sebab kamu satu orang lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Lebih baik daripada unta merah. Ya, unta merah ini maksudnya diantaranya ya melebihi dunia dengan segala isinya. Karena zaman dulu itu orang Arab perasaannya hal yang paling mahal ya unta merah itu. Allah. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Ya, azan.